Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai keseimbangan lingkungan. Oke, sebelum kita membahas apa itu keseimbangan lingkungan, maka kita harus mengetahui apa saja sih yang dibahas di dalam materi ini. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian keseimbangan lingkungan. Kemudian dampak eksploitasi berlebihan terhadap ekosistem, kemudian eksploitasi berlebihan pada ekosistem darat dan akuatik, serta upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Baiklah, sekarang kita akan membahas yang pertama mengenai pengertian keseimbangan lingkungan. Sebelum kita membahas apa itu pengertian keseimbangan lingkungan, maka tidak lepas dari kata lingkungan. Nah, apa sih itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang mengelilingi suatu organisme dan mempengaruhi cara hidup organisme tersebut. Jadi, keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya, ya, mencakup makhluk hidup, baik itu dari segi produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, keseimbangan lingkungan akan tercapai bila ada interaksi organisme dengan faktor lingkungan, serta interaksi antar komponen dalam suatu lingkungan, sehingga dapat berjalan dengan seimbang. Keseimbangan lingkungan dipengaruhi oleh interaksi komponen dan suksesi. Yang pertama kita bahas interaksi komponen. Jadi interaksi komponen ini tidak lepas dari yang namanya ekosistem, ya. Nah, ekosistem itu sendiri tersusun atas komponen biotik dan abiotik, yang mana sudah kita bahas di pertemuan pertama, ya, semester ganjil. Yang mana keduanya ini saling berinteraksi, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan stabil. Interaksi antar komponen biotik dalam menjaga keseimbangan lingkungan dapat kita lihat juga pada peristiwa rantai makanan, ya. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan rantai makanan. Selain itu, interaksi antar komponen biotik terdapat juga interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Jadi tidak hanya biotik dan abiotik, ya, tapi ada juga biotik dan abiotik. Jadi mereka saling membutuhkan dan saling melengkapi. Jadi keseimbangan lingkungan akan terjadi bila interaksi antara komponen biotik dan abiotik berjalan dengan sesuai dan berkelanjutan. Kemudian suksesi. Jadi ketika ada gangguan yang masuk ke dalam suatu lingkungan, yang mana gangguan tersebut berada di luar ambang batas toleransi, maka keseimbangan lingkungan itu akan terganggu. Nah, gangguan yang masuk ke dalam lingkungan tadi dapat berasal dari alam itu sendiri, contohnya seperti bencana, ya. Kemudian adanya campur tangan manusia. Kemudian apa sih itu suksesi? Jadi suksesi yaitu proses perubahan komposisi spesies dalam suatu komunitas biologi akibat adanya gangguan pada komunitas itu. Nah, nih ada berbagai macam suksesi, ya, yaitu suksesi primer, sekunder, serta komunitas klimaks. Nah, suksesi primer itu merupakan perubahan komposisi komunitas yang terjadi pada suatu kawasan yang pada mulanya hampir tidak ada kehidupan. Sedangkan suksesi sekunder yaitu proses perubahan komposisi komunitas yang terjadi pada area yang mulanya ada kehidupan tetapi kemudian mengalami beberapa gangguan yang menyebabkan hilangnya komunitas. Contohnya seperti penebangan pohon di hutan, ya. Kemudian terakhir ada komunitas klimaks, merupakan komunitas yang dihasilkan dari proses suksesi itu sendiri. Selanjutnya dampak eksploitasi berlebihan terhadap ekosistem.
Nah, berikut merupakan beberapa dampak negatif yang terjadi ya akibat eksploitasi berlebihan. Nah, penyebabnya bisa oleh manusia dan juga bisa oleh alam itu sendiri. Yang pertama ada fragmentasi dan degradasi habitat. Jadi suatu kawasan hutan yang ditebang pohon-pohonnya kemudian diambil untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, seperti untuk membangun rumah, membangun jalan. Ini merupakan contoh dari fragmentasi habitat, sehingga hutan mengalami penurunan atau degradasi sumber daya alam. Nah, ini salah satu penyebab yang disebabkan oleh manusia. Kemudian terganggunya aliran energi di dalam ekosistem. Jadi ketika proses penebangan dan pembakaran hutan selesai, maka kawasan itu kemudian akan ditanami satu tanaman yang sejenis atau monokultur ya. Contohnya padi. Kemudian kalau di Sumatera dan Kalimantan ada kelapa sawit dan karet, yang mana hal itu bisa menyebabkan aliran energi yang semula kompleks menjadi aliran energi yang lebih sederhana. Nah, ini juga bisa mengganggu keseimbangan lingkungan. Kemudian ada resistensi beberapa spesies merugikan. Jadi sebenarnya penggunaan pestisida itu tidak baik ya, apalagi digunakan dengan secara berlebihan. Yang mana memang sih penggunaan pestisida ini untuk membasmi populasi organisme. Tetapi apabila selalu sering digunakan pestisida, otomatis kekebalan tubuh pada hama itu atau gulma akan terbentuk, yang mana makin lama akan dinaikkan dosis pestisidanya akibat para hama, para gulma tadi imunitasnya bahasanya kuat ya. Dengan semakin banyaknya digunakan pestisida, maka itu bisa menyebabkan unsur hara yang terdapat di dalam tanah akan hilang, otomatis kesuburan tanah berkurang, dan ini menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu juga. Jadi tidak boleh menggunakan pestisida secara berlebihan, yang mana bisa menyebabkan resistensi pada beberapa spesies hama. Yang dimaksud dengan resistensi ini adalah kebal terhadap pupuk kimia atau pestisida ya. Kemudian berkurangnya sumber daya alam terbaharui. Jadi semua sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air, kayu, tanah, jika digunakan dan dieksploitasi secara berlebihan, akan menurunkan jumlah dan kualitas sumber daya alam tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam eksploitasi berlebihan pada ekosistem darat dan akuatik. Oke, yang pertama ekosistem darat. Jadi ekosistem darat ini mencakup seluruh bioma yang ada di daratan ya. Bioma ini bumi ya, seperti hutan, ada padang rumput, gurun, dan lain sebagainya. Eksploitasi berlebihan pada ekosistem darat sebagian besar terjadi pada ekosistem hutan, yang mana dilakukan penebangan liar untuk diambil kayunya ya, seperti dibuat rumah, kemudian dibuat jembatan dan lain sebagainya. Serta manusia juga terkadang melakukan perburuan liar terhadap hewan-hewan yang terdapat di dalam hutan. Kemudian apabila hutan gundul akan menyebabkan salah satunya yang namanya pemanasan global ya. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini salah satu sebabnya dikarenakan ya penebangan hutan secara liar, otomatis oksigen yang dihasilkan berkurang, yang mana bumi juga menjadi panas akibat panas tidak diserap oleh tanaman. Kemudian ada ekosistem akuatik. Nah, ekosistem akuatik ini meliputi laut, kemudian sungai, danau, dan perairan lainnya. Eksploitasi sumber daya akuatik dapat berupa penangkapan organisme laut secara berlebihan, kemudian rusaknya terumbu karang ya. Dan itu bisa menyebabkan keseimbangan lingkungan pada akuatik atau perairan bisa terganggu. Nah, itu tadi dua ya, ekosistem darat dan ekosistem akuatik. Kemudian terakhir
Dengan seiring berkembangnya zaman, maka manusia juga dituntut untuk bagaimana cara menanggulangi dengan cara menemukan upaya-upaya agar tetap keseimbangan lingkungan itu terjaga ya. Nah, berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, diantaranya menerapkan sistem bercocok tanam yang memperhatikan lingkungan seperti budidaya dengan media hidroponik, kemudian tidak menggunakan pestisida, dan juga sistem pertanian organik. Nah, hal ini sudah dilakukan di sekolah kita ya, SMK Wikrama ya. Kemudian ada mengurangi penggunaan kertas dan mendaur ulangnya. Nah, jadi kedua hal ini sudah dilakukan dan dipraktikkan di SMK Wikrama pada saat CBT PLH. Kemudian mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia dalam rumah tangga karena itu dapat mencemari lingkungan. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan bahan-bahan yang dampaknya tidak baik untuk manusia dan lingkungan. Kemudian tidak boros dalam penggunaan air, serta membangun daerah resapan air di halaman rumah. Kemudian sudah jelas ya, hemat penggunaan bahan bakar. Nah, tadi merupakan upaya-upaya yang dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya keseimbangan lingkungan ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian cari lagi materi tentang keseimbangan lingkungan. Tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar agar kalian bisa mendapatkan keberkahan serta ilmu yang melimpah ya. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.